Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu ya. Nah, udah siap kan belajarnya? Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar SKI bab 3, yaitu yang berjudul Masa Kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama-sama ya. A. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Lahir di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Meninggal saat dalam perjalanan bergadang ketika Muhammad berusia 2 bulan. Nah, saat dalam kandungan ibunya. Ibundanya bernama Siti Aminah. Siti Aminah dan Abdul Muthalib merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun, Siti Aminah terhibur dengan beberapa kejadian yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah cerita kisah singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat dipahami ya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, itulah kisah singkat Nabi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semuanya dapat dipahami ya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang diperlihatkan Allah saat Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad 12 hari sebelum kelahiran. Adalah yang dirasakan, yang pertama, merasakan kedamaian dalam hatinya. Yang kedua, mendapat kabar gembira bahwa bayi yang dikandungnya adalah manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Siti Aminah mendengar suara zikir malaikat. Yang keempat, Siti Aminah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Yang kelima, cahaya keluar dari perut Aminah hingga memenuhi alam semesta. Selanjutnya, 6. Siti Aminah tidak merasakan kelelahan dan kesakitan selama mengandung Nabi Muhammad. Yang ketujuh, Siti Aminah saat proses kelahiran ditemani oleh 4 wanita yang paling utama, yaitu Hawa, yaitu istri Nabi Adam, Sarah, yaitu istri Nabi Ibrahim, dan Aisyah binti Muzaim dan Maryam binti Imran, yaitu ibunda Nabi Isa. Bayi itu diberi nama Muhammad oleh kakeknya, yang artinya orang yang terpuji. Nah, anak-anak, inilah keajaiban-keajaiban luar biasa yang dialami oleh Siti Aminah oleh kisah Nabi Muhammad. Saat melahirkan Nabi Muhammad hendak 12 hari, Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad tersebut. Anak-anak, mari kita lanjutkan bagian B, yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya hanya beberapa bulan saja. Kemudian disusui oleh Suwaibah, yaitu hanya beberapa hari. Dan selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah, yaitu dari Bani Sa'ad. Pada mulanya, Nabi Muhammad akan diasuh dan disusui selama 2 tahun, atau sesuai anjuran Al-Quran. Tetapi, setelah 2 tahun mengasuh Nabi, Halimah meminta kepada Aminah agar dapat mengasuh Nabi selama 2 tahun selama 2 tahun lagi, atau sampai
usia 4 tahun. Jadi, permohonan tersebut dikabulkan oleh Aminah untuk mengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun. Nah, anak-anak, itulah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ibu ulangi, Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya hanya beberapa bulan saja. Dan selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah, yaitu dari Bani Sa'ad. Tetapi setelah 2 tahun mengasuh Nabi, Halimah meminta kepada Aminah agar dapat mengasuh Nabi selama 2 tahun lagi sampai usia 4 tahun, karena sudah dapat izin dari Aminah untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, sudah dapat dipahami ya tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad saat masih diasuh oleh Halimah. Ketika Nabi Muhammad sampai di usia 4 tahun, sebelum Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibundanya Aminah, Nabi Muhammad saat itu sedang berada di kebun, sedang bersama anak yaitu Halimah. Kemudian Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang, laki-laki berpakaian putih, dan 2 orang laki-laki tersebut adalah malaikat. Lalu Nabi Muhammad dibawa atau ditaruh di atas sebuah batu, dan Nabi Muhammad dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya, dicuci hatinya. Nah, saat itu tidak ada bekas apapun di dada Muhammad, karena yang melakukan adalah seorang malaikat. Tujuannya yaitu membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang sedang dibawa oleh Halimah waktu itu, dan saat berusia 4 tahun. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad sudah beranjak berusia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibundanya, yaitu Aminah. Betapa senangnya oleh Siti Aminah melihat Nabi Muhammad tumbuh dengan sehat, tampan, dan kemudian diasuhlah Nabi Muhammad yaitu oleh ibundanya yang bernama Siti Aminah. Kemudian pada saat usia 6 tahun, beliau diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya di Madinah bersama pembantunya yaitu Ummu Aiman. Saat perjalanan pulang, ibunya sakit dan meninggal, kemudian dimakamkan di Abwah. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Dan setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib hingga Nabi Muhammad sudah beranjak dewasa. Nah, Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib hingga Nabi Muhammad telah dewasa. Nah, pamannya ini kehidupannya cukup sederhana, bisa dikatakan miskin. Tapi Nabi Muhammad waktu itu tidak malas-malasan ketika tinggal di rumah pamannya, melainkan Nabi Muhammad ini sangat membantu kehidupan pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad ini ketika masih kecil, beliau sudah menggembala kambing, mengembala ternak milik tetangganya, kemudian mendapatkan upah dari tetangganya. Jadi Nabi Muhammad ini ketika kecil hingga
sudah dewasa adalah orang yang sangat rajin, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Makanya banyak orang yang sangat senang kepada Nabi Muhammad karena dia saling membantu. Demikianlah, itulah kisah tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih tentang Nabi Muhammad ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya untuk anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.